Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan saat kita terlelap, ada tangan-tangan yang sudah berjibaku dengan dinginnya air laut dan tumpukan sampah agar pesisir kita tetap bersih? Di Marunda, perjuangan melawan ratusan ton sampah bukan lagi sekedar tugas, melainkan bukti ketulusan menjaga lingkungan di utara Jakarta. Keisha Putar-Butar dan Muhammad Irfan akan mengajak Anda melihat lebih dekat dedikasi mereka yang berjuang di garis depan dalam liputan khas Metropolitan berikut ini. Coba dari sini aja kalau mau lihat satu. Pesisir Marunda yang seharusnya menjadi pelindung alami daratan kini masih harus menghadapi persoalan sampah kiriman. Di beberapa titik di sepanjang garis pantai ini terlihat sampah-sampah masih terbawa arus dan menepi di bibir pantai. Meskipun tidak sampai menggunung, sampah-sampah ini menjadi ancaman di pesisir Jakarta Utara. Deburan ombak di pesisir Marunda, Jakarta Utara kini tak lagi membawa ketenangan. Setiap kali air laut pasang, ia justru membawa serta ratusan ton limbah yang mengotori garis pantai. Tumpukan sampah yang sempat viral ini terlihat menutupi bibir pantai sepanjang hampir 2 km. Plastik, styrofoam, hingga batang kayu dan bambu bercampur menjadi satu. Mari kita bergeser ke kawasan wisata Pantai Sipitung. Meski berada di garis pantai yang sama, tumpukan limbah di sini terlihat jauh lebih terkendali. Setiap pagi, saat kita mungkin masih terlelap, ada tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, berlomba dengan waktu sebelum sampah kiriman kembali datang terbawa angin laut. Saat ini saya berada di area Pantai Sipitung, salah satu destinasi wisata yang ada di pesisir Marunda. Untuk kondisi pantai pada saat ini pemirsa memang sudah bersih karena setiap harinya para petugas yang ada di Pantai Sipitung ini selalu melakukan bersih-bersih di area bibir pantai dengan menggunakan serokan ataupun alat seadanya. Kemudian dikumpulkan ke gentong seperti ini pemirsa, yang dimana bisa dilihat bahwa sampah-sampah yang ada di sini terdiri dari sampah plastik, kemudian sampah eceng gondok yang nantinya gentong ini akan dipindahkan ke mobil lalu dibuang ke pembuangan sampah sementara. Dan gentong-gentong ini ada di beberapa titik di Pantai Sipitung. Membersihkan pesisir pantai ternyata tak semudah menyapu jalanan kota. Para petugas dari Dinas Lingkungan Hidup harus berjibaku secara manual karena minimnya akses alat berat di beberapa titik. Mereka mengumpulkan sampah satu persatu ke dalam keranjang plastik, lalu diangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara. Setiap harinya sampah yang sudah minggir di pesisir pantai itu kita serok atau kita ambilin dengan tangan atau bahasanya nyomot lah mbak gitu. Kita kumpulkan di satu tris atau keranjang, kemudian kita tampung di penampungan yang sudah tersedia. Kalaupun pakai alat-alat berat di sini memang tempat dan konstruknya juga kurang bagus gitu loh mbak. Takutnya malah jadi kalau katanya emang nggak bisa, kecuali ada di tempat-tempat tertentu yang memang harus menggunakan ekskavator. Kondisi cuaca seringkali menjadi lawan utama dalam pekerjaan fisik yang berat ini. Kendala yang berat itu paling kalau pas musim barat mbak, karena untuk pengangkutan sampah dari laut pun terkendala cuaca, biasanya gelombang tinggi, angin kencang itu mbak. Dan kita juga yang di pesisir pantai itu ya imbasnya ya kita selalu penanganan ekstra gitu. Ada 26 petugas yang terbagi di 6 zona untuk membersihkan sampah di sepanjang pesisir pantai. Mereka juga ikut turun tangan
membersihkan sampah kiriman dari laut yang menumpuk di pesisir pantai kawasan Berikat Nusantara KBN Marunda. Kemarin viral itu kan karena itu zona bukan publish ya Mbak, jadi kita serahkan semuanya kepada pihak KBN dan kita paling bisa kolaborasi. Seperti apa Pak? Ya kolaborasinya ya seperti pengerjaan bersama gitu loh antara unit KBN dengan kita. Saya pun menemui Camat Cilincing, Demika Romadi, untuk mencari tahu soal sampah di pesisir Pantai Marunda yang ramai menjadi pembicaraan di media sosial. Menurut Demika, sampah-sampah itu diduga hanyut terbawa arus karena hembusan angin barat. Musim penghujan yang lebih banyak. Kalau nelayan atau warga sini biasa bilang angin barat karena anginnya lebih kencang, kondisi robnya itu lebih tinggi. Kan sering pemerintah juga mengingatkan Pemprov kondisi rob akan tinggi melalui BMKG. Nah, seringnya terjadi itu bulan-bulan Desember, Januari, Februari. Berbagai upaya dilakukan untuk membersihkan sampah di pesisir Pantai Marunda. Salah satunya dengan koordinasi dari semua pihak. Akan berupaya koordinasi dengan KBN termasuk Dinas LH melalui UPK Badan Air, dan untuk wilayah saya akan memperbantukan sebagian PPSU dan pasukan pelangi untuk bisa melakukan pembersihan di situ. Memang karena luas wilayah dan saat ini pasca banjir kita juga masih setiap minggu rutin kerja bakti massal di wilayah warga masyarakat RW-RW, jadi mungkin tidak bisa tiap hari, tapi akan kita jadwalkan semaksimal mungkin secepatnya itu bisa ada penanganan. Membersihkan pesisir dari sampah memang bukan perkara yang mudah, apalagi hanya mengandalkan tenaga manusia di tengah medan yang sulit. Semoga saja koordinasi antara pihak yang terkait dapat berjalan dengan baik. Harapannya agar pesisir Marunda ini bisa kembali bersih dan kembali pulih. Bukan hanya demi estetika, tapi demi kelestarian laut dan kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Muhammad Irfan, TV One mengabarkan.